akan menista, memang selain daripada orang beriman itu orang yakin tidak? Jangan gara-gara hal seperti itu akhirnya kalian kurang ajar kepada Allah. Nanti besok-besok kalau ada anjing lewat, ada anjing, gak boleh, itu penghinaan terhadap makhluk Allah. Harusnya apa? Non ucing. Bisa begitu kan ya? Kalau bahasa anjing itu kan bahasa menghinakan, betul? Bahasa negatif, betul? Nanti kalau ada anjing lewat jangan bilang anjing. Itu apa yang lewat? Non kucing. Nah, akhirnya nanti ente nyurahinnya bakbek. Gimana nyurahin bakbek? Wahai orang-orang non Islam, kalian harus bertobat, berbuatlah amal soleh. Apabila kalian tidak bertobat dan kalian tidak berbuat amal soleh, maka kalian akan masuk ke dalam non surga. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya orang kafir. Bedakan, ada sebutan, ada panggilan. Lain lagi. Setiap memanggil yaitu menyebut, tapi tidak setiap menyebut memanggil. Kalau bahasanya jangan memanggil, itu masih ada kemungkinan. Jangan memanggil, itu masih ada kemungkinan. Tapi kalau jangan menyebut, hati-hati ente. Allah berapa ratus kali menyebut kalimat kafir dalam Al-Quran, betul? Hati-hati. Sekali lagi saya mau tanya, percaya tidak kalau selain orang beriman itu orang kafir? Yakin tidak? Jadi mau terpengaruh tidak kalian semua? Masya Allah, ini akhir zaman. Orang Islam kayaknya alergi dengan istilah-istilah Islam. Kalimat ungkapan kafir kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu kalimat indah, kalimat terbaik dibanding dengan istilah-istilah mereka menyebut kita. Contoh, saya mau kasih contoh. Kalau kita menyebut orang non-muslim, orang yang tidak beriman kepada Allah, disebut mereka itu adalah orang kafir. Artinya apa? Tertutup, menutup diri, menutup keyakinan daripada meyakini Allah dan Rasulnya. Makanya hai orang kafir artinya hai orang yang menutup diri daripada Islam, hai orang yang menutup diri daripada iman kepada Allah dan Rasulullah. Dibanding dengan kalimat mereka kepada kita, lebih jahat dan lebih menyakitkan, saudaraku. Kenapa enggak? Mereka salah satunya punya istilah menyebut kita itu adalah domba-domba yang tersesat. Saya tanya, kita ini domba apa manusia? Enak tidak disebut domba, kesel tidak disebut domba. Kita dibilang domba, kita kagak marah karena memang itu istilah mereka, betul? Tapi kita bilang mereka kafir, yang anehnya orang Islam marah. Saya mau tahu itu orang sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Ikutin apa tinggalin? Tinggalin. Iman itu ibu bapak sangat istimewa, luar biasa. Saking istimewanya keimanan, saya sampaikan saudaraku, siapapun orangnya yang beriman, perhatikan, jangan sepotong-sepotong ngajinya. Siapapun orang yang beriman, meyakini apa yang disampaikan Nabi benar adanya, dia ikrarkan dengan lisannya, dia praktekkan dengan jiwa raganya, sebesar apapun dosa orang tersebut, walaupun dia tukang mabok, walaupun dia tukang zina, asalkan dia wafat membawa iman, pasti akan menjadi ahli surga. Jadi sejahat apapun dia kagak sholat misalnya, tapi yakin sholat wajib. Dia kagak puasa Ramadan, tapi yakin puasa Ramadan itu wajib. Dia suka mabok, dia suka zina, tapi meninggalnya membawa iman yang benar, pasti orang itu akan menjadi ahli surga. Makanya untung tidak jadi orang beriman, untung tidak jadi orang beriman. Siap jaga iman, siap pertahankan iman, siap bela iman. Takbir. Oh, jadi orang mabok asal beriman pasti masuk surga? Betul. Orang berzina asal beriman pasti masuk surga? Betul. Wah, Ki Fahru menyesatkan masyarakat Kronjo. Dia menghalalkan zina dan mabok-mabokan. Siapa yang menghalalkan? Saya hanya bilang orang mabok asal beriman, wafat membawa iman, pasti menjadi ahli surga.
Namun sebelum dia masuk surga, mampir dulu apa enggak ke dalam neraka. Itu masalahnya, betul. Kata pemuda di Keronjok, kalau begitu kita gak apa-apa pesta, walaupun masuk neraka akan sebentar pasti masuk surga. Congi, yang jadi masalah banyak keterangan apabila orang mabuk-mabukan maka akan hilang sebagian iman, betul. Dan indikator di saat meninggal dia tidak membawa iman adalah orang mabuk-mabukan. Saya bilang kalau membawa iman, sedangkan orang yang mabuk kebanyakan meninggalnya tidak membawa iman. Makanya siap hentikan mabuk-mabukan, siap hentikan minuman keras, siap tinggalkan narkoba, siap tinggalkan persinahan. Takbir. Paham? Jelas? Cukup? Jadi kita nih ngaji bukan? Ngaji bukan? Ngaji ada isu katanya malam ini ada kampanye. Katanya malam ini ada kampanye. Mau kampanye siapa? Di sini tidak ada tim sukses capres cawapres, betul. Di sini semuanya santri dan jamaah mau ngaji, betul. Kau orang Islam coba tanamkan husnudon, berbaik sangka kepada umat Islam, betul. Ini ngaji sedikit-dikit sekarang ngaji, wah itu kampanye, wah itu kampanye. Emang kenapa kalau kampanye, betul? Kami kan masyarakat, betul. Kami kan warga, betul. Kami bukan alat negara, betul. Kami bukan polisi, betul. Kami bukan TNI, betul. Kami bukan Padwaslu, betul. Kalau polisi dan TNI tidak boleh kampanye. Kalau Panwaslu dan Bawaslu tidak boleh kampanye. Nah ini para santri, ini para tokoh, bukan tim sukses capres cawapres, kok dilarang kampanye? Ngapain diadain pemilu? Betul. Ini dikit-dikit kampanye lalu momennya. Dan ini kami ngaji bukan kampanye. Adapun nanti kami mau memilih ini memilih itu kan demokrasi, betul. Ini kok dilarang kampanye di masjid, cumur lu di masjid kampanye. Kita ngaji. Wajib seorang ulama dan seorang kiai mengarahkan umat ke jalan yang benar, betul. Jadi kalau ada yang salah jangan dibiarkan. Oh ini Bhinneka Tunggal Ika, siapa yang bilang bukan Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang bilang? Ini akhirnya ditekan, diintimidasi ke sana kemari. Udah harus dihentikan, jangan dilanjutkan, tek-tek bengek. Sadar, tubu ilallah, bertobatlah kau kepada Allah. Kau tidak akan selamanya menjabat, kau tidak akan selamanya gagah, kau tidak akan selamanya hidup. Semua kita akan mati, betul. Jangan mentang-mentang ini ngaji, pengajian nanti dibawa arah politik, gak apa-apa kan ngaji. Kenapa? Karena dalam Islam ngaji itu bukan hanya sholat, ngaji itu bukan hanya puasa. I'lam annahu la sabila ilal usul illa bihifdzil usul. Usul syariati al-mujma'u ala arbatun al-kitabu was sunnatu wal ijma'u wal qiyas. Fakullu qawlin aw fa'lin aw halin lam tashhad lahu usul syariati li si'ati bahwa bid'atun mardudatun wa sahibu makhdun bid'atun syar'iyatun. Dengar enggak? Di dalam Islam setiap ucapan pasti ada aturan hukum agama. Setiap perbuatan pasti ada aturan hukum agama. Setiap situasi dan posisi pasti ada barometer ukuran agama. Dalam politik ada ucapan tidak? Ada tidak? Berarti ada aturan agama. Dalam politik ada perbuatan tidak? Berarti tidak lepas daripada aturan agama. Dalam politik ada situasi kondisi tidak? Berarti tidak lepas daripada aturan agama. Ngucap yang benar, bekerja yang benar, cari situasi yang baik, betul. Itu atas perintah agama. Ini dikit-dikit pengajian langsung dicas.